KLA merupakan wujud nyata dari komitmen sebuah daerah dalam membangun sistem yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta perlindungan khusus bagi mereka secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. Lebih dari sekedar label KLA merupakan pendekatan pembangunan yang holistik yang mencakup seluruh aspek kehidupan anak, mulai dari hak sipil, peran keluarga, kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan bagi anak dalam situasi yang rentan. Pengembangan KLA adalah bukti nyata komitmen daerah dalam menerjemahkan prinsip Konvensi Hak Anak ke dalam kebijakan dan tindakan nyata. KLA menjadi jembatan antara aturan hukum menuju perlindungan dan pemenuhan hak anak di tingkat lokal agar setiap anak tumbuh aman, inklusif, dan mampu mencapai potensi maksimal. Lebih dari itu, KLA juga mendorong pembangunan yang responsif gender, memastikan perempuan dan anak mendapatkan ruang, akses, dan perlindungan yang setara demi terciptanya masyarakat yang adil dan berkelanjutan. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, seperti yang kita ketahui bersama bahwa program KLA ini telah menjadi bagian integral dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2025-2029. Hal ini menegaskan bahwa capaian peringkat KLA tak hanya mencerminkan kinerja pemerintah daerah, tetapi juga menunjukkan seberapa efektif peran pemerintah pusat dalam membina, memperkuat, dan memfasilitasi pemenuhan hak serta perlindungan anak di seluruh Indonesia. Peran pemerintah pusat juga tercermin dalam program-program prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam menjamin pemenuhan hak anak Indonesia melalui 3 program prioritas, yakni makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, dan sekolah rakyat. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto pada akhir Juli yang lalu, negara harus hadir dan bertanggung jawab atas tumbuh kembang generasi penerus. 3 program prioritas Bapak Presiden tersebut adalah bukti dan komitmen nyata kehadiran negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar anak Indonesia agar tumbuh sehat, cerdas, dan terlindungi. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, saat ini kita berada dalam momentum yang sangat strategis seiring dengan terpilihnya para kepala daerah yang baru. Di pundak Bapak Ibu sekalian, harapan besar kami titipkan. Kami meyakini bahwa keberhasilan pembangunan KLA sangat ditentukan oleh keberpihakan, kepemimpinan, dan komitmen nyata dari para kepala daerah. Dengan dukungan penuh dari Bapak Ibu, upaya menjadikan wilayah masing-masing sebagai tempat yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak dapat benar-benar terwujud. Untuk itu, penting menjadikan isu perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagai prioritas utama dalam pembangunan daerah. Komitmen ini harus tercermin dalam perencanaan dan penganggaran yang responsif, yang tak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga menyiapkan pondasi kehidupan anak yang sehat, aman, dan penuh harapan. Tujuan kita sangat jelas untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan hak dasarnya secara utuh, hak untuk hidup, tumbuh, belajar, bermain, dan terbebas dari kekerasan serta diskriminasi. Bayangkan sebuah lingkungan yang ramah anak dengan taman yang aman, transportasi yang nyaman bagi anak, sekolah yang menyenangkan, dan sistem perlindungan yang responsif. Betapa pentingnya kita membangun kota yang
ramah anak, daerah yang livable dan sekaligus yang lovable bagi anak dan bagi kita semuanya. Sekarang ini tantangannya lebih berat dibandingkan tahun-tahun yang lalu karena perkembangan teknologi yang luar biasa. Digitalisasi telah merubah banyak sekali interaksi sosial kita. Screen time, saya sampaikan berkali-kali bahwa screen time orang Indonesia sudah sekitar 7,5 jam per hari. Seorang suami kalau istrinya tertinggal di mall, paling ditelepon, cepat naik Grab. Tapi kalau HP-nya tertinggal, pasti balik lagi. Makanya penting kita untuk sekali lagi menyadari bahwa revolusi digital ini berpengaruh luar biasa terhadap semua institusi. Interaksi dalam keluarga berubah, sebuah keluarga bertemu, duduk bersama di meja makan, tetapi tidak berinteraksi karena masing-masing pegang gadget. Anak nggak mau makan, dikasih gadget. Screen time anak berusia di bawah 2 tahun telah terekspos dengan screen time, dengan gadget. Implikasinya luar biasa. Tetap saja gadget layar bukanlah dunia nyata. Dia tetap menjadi dunia maya. Anak membutuhkan sebuah experience, sebuah eksplorasi, sebuah permainan yang seringkali tidak tersedia di kota. Mereka merasakan itu tersedia di layar. Tetapi sekali lagi layar bukanlah dunia yang sebenarnya. Banyak sekali permasalahan psikologi di anak akibat exposure yang berlebihan terhadap layar. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, satu, exposure ke layar gadget kepada anak-anak harus kita kontrol, kita kendalikan. Tetapi juga harus ada solusinya. Bagaimana membuat kota menjadi rahmat anak. Bagaimana anak-anak bisa melampiaskan energinya, tidak dengan main game di media elektronik, tetapi main sepedaan keliling kota, keliling kampung. Tapi bagaimana mereka mau keliling naik sepeda? Jalur lambat saja tidak ada. Taman bermain tidak ada. Tempat mereka untuk layangan saja tidak ada. Jadi Bapak Ibu, ini mumpung pada pertemuan di kepala daerah, mari momentum ini kita gunakan juga untuk membangun kota yang sehat. Banyak sekali jalan-jalan lingkar kota yang tidak disertai dengan jalur sepeda. Sehingga anak-anak juga tidak ada tempat main bersepeda. Kampung-kampung tidak ada lagi tempat untuk main sepeda. Nah ini ketika kita menutup mengurangi akses layar, kita harus memberikan solusi. Ketika experience layar kita kurangi, kita harus memberikan experience yang sebenarnya di dunia nyata. Ini adalah penting sekali bagi kesehatan fisik anak, kesehatan mental anak, karena screening yang scrolling itu juga mengakibatkan overwhelming information. Informasi yang terlalu banyak, informasi yang tidak membiasakan anak tidak berpikir. Sering disebut dengan